Kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di pesantren dan bertapa di hutan. Dikisahkan, Nabi Khidir alaihi salam mengawal dan mengawasi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani semenjak keluar dari kampungnya menuju kota Baghdad. Namun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak menyadari dan tidak mengenalnya. Di samping pengawasan Nabi Khidir alaihi salam, pengawasan dan pertolongan Allah selalu menaunginya, sehingga ia sangat cepat memahami setiap ilmu yang disampaikan oleh guru-gurunya dan bisa melampaui teman-temannya yang lebih dulu mengaji. Cita-cita yang luhur serta kesungguhan yang sempurna membuatnya mampu membuang segala kebutuhan hidup serta segala kesenangannya. Pada suatu masa, Baghdad mengalami paceklik yang luar biasa. Karena berhari-hari tidak ada makanan yang masuk ke dalam perutnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani keluar dari pesantren untuk mencari makanan. Ia berjalan menuju perkebunan berharap menemukan buah yang jatuh. Namun di setiap pohon yang ia temui, telah ada para wali atau orang-orang sufi yang menunggu buah jatuh untuk dimakan. Ia terus berjalan dan sampailah di sebuah masjid kecil. Di masjid itu telah ada seorang lelaki yang sedang tertidur. Setelah terbangun dari tidur, laki-laki itu menyapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan bertanya tentang seseorang yang bernama Abdul Qadir dari kampung Jailani atau Kailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Akulah orangnya." Lalu lelaki itu berkata, "Sebenarnya aku orang satu kampung denganmu. Karena kita tidak pernah bertemu maka aku tidak mengenalmu. Ketika aku akan pergi ke Baghdad, ibumu menitipkan makanan dan uang kepadaku untukmu. Karena ibumu tidak memberikan alamat kepadaku, maka aku berhari-hari mencarimu di kota besar ini. Hingga bekalku habis dan makanan yang diberikan oleh ibumu terpaksa aku makan. Tinggal uang 8 dirham ini yang dititipkan oleh ibumu." Setelah uang itu diterima, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan separuh dari uangnya kepada lelaki tersebut untuk bekal pulang. Lalu ia kembali ke asramanya. Namun dalam perjalanan, ia mendapati beberapa orang miskin yang juga kelaparan. Maka semua uangnya diberikan kepada mereka dan ia kembali tanpa makan. Bertapa 25 tahun di hutan. Setelah selesai menuntut ilmu, beliau pergi ke hutan selama 25 tahun untuk mengamalkan ilmu. Dalam hulwahnya, beliau tidak bertemu manusia dan tidak ditemui manusia. Orang-orang merendahkannya dan berpaling darinya. Banyak ujian dan rintangan di awal perjalanannya. Namun semua ujian itu beliau hadapi dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Pakaiannya adalah jubah sufi yang ada contong kepalanya. Beliau berjalan tanpa alas kaki menapaki jurang dan duri karena tidak menemukan sandal. Makanannya adalah buah pepohonan hutan yang jatuh. Ada kalanya beliau duduk di pinggir sungai menunggu sampah sayuran yang dibuang. Dan apabila tidak ada buah dan sampah sayuran, beliau makan rumput yang tumbuh di pinggir sungai. Ada kalanya beliau hanya minum air selama berhari-hari. Dan ketika menemukan sayuran basah, beliau makan tanpa minum. Pada suatu hari, beliau bertemu seseorang yang kebetulan lewat di hutan tempatnya hulwah. Orang itu merasa iba, lalu memberikan sekantong uang dirham kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Uang itu diterimanya dan diambil secukupnya untuk membeli makanan hari itu dan sisanya dikembalikan kepada orang tersebut. Lalu beliau keluar dari hutan untuk membeli sepotong roti dan manisan kurma. Saat maghrib tiba, beliau duduk dan hendak berbuka puasa. Ketika bungkusan makanan dibuka, tiba-tiba ada sebuah surat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Sesungguhnya aku menciptakan syahwat untuk hamba-hambaku yang lemah, supaya membantu mereka untuk patuh beribadah. Sementara bagi hamba-hambaku yang perkasa, tidak ada syahwat bagi mereka."
Setelah membaca surat itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani meninggalkan makanannya dan hanya mengambil kain pembungkus makanan. Lalu salat 2 rakaat dan kembali masuk ke dalam hutan. Ia tahu kalau dirinya dijaga dan selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian episode kali ini. Wassalamualaikum.